Halo psikologers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih guys, kami dari kelompok 6. Salam kenal ya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Blended Learning sebagai model pembelajaran digital. Apa-apa saja yang perlu diketahui tentang blended learning? Apa itu blended learning, sejarah blended learning, kenapa blended learning, dan kapan blended learning dibutuhkan? Apa itu blended learning? Blended learning adalah pembelajaran campuran yang merupakan program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar melalui konten petunjuk yang disampaikan secara daring atau online dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar. John Merrow menyatakan blended learning is some mix of traditional classroom interaction and interaction mediated by technology. Dengan kata lain, pembelajaran campuran atau blended learning merupakan perpaduan pembelajaran kelas tradisional dengan pembelajaran berbasis modern dengan teknologi. Terdapat 5 poin untuk melaksanakan pembelajaran blended learning. 5 poin tersebut adalah live event, self-paced learning, collaboration, assessment, dan performance support material. Yang pertama adalah live event. Apa itu live event? Live event adalah pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama, ataupun waktu sama tapi tempat yang berbeda, seperti virtual classroom. Bagi beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. Namun demikian, pola pembelajaran langsung ini pun perlu didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan berbagai konten yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik itu yang bersifat text-based maupun multi-based, seperti simulasi, gambar, audio, atau kombinasi dari semuanya. Bahan belajar tersebut dalam konteks saat ini dapat disampaikan secara online melalui web, mobile, streaming audio, streaming video, atau e-books, maupun offline dalam bentuk CD dan cetak. Yang ketiga yaitu collaboration. Collaboration yaitu mengkombinasikan baik pendidikan maupun peserta didik yang dua-duanya bisa lintas sekolah atau kampus. Dengan demikian, perancang blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman atau kolaborasi peserta didik dengan pendidik melalui tool-tool komunikasi yang memungkinkan secara chatroom, forum diskusi, email, website, weblog, dan mobile phone. Selanjutnya yaitu assessment. Dalam blended learning, perancang harus meramu kombinasi jenis penilaian baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau yang tes yang lebih bersifat otentik. Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan ramuan antara bentuk-bentuk asesmen online dan asesmen offline, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibel peserta belajar mengikuti atau melakukan penelitian tersebut. Yang terakhir adalah performance support materials. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, perhatikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap atau tidak. Ada atau tidak bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta belajar baik secara offline maupun secara online. Jika pembelajaran dibantu dengan learning atau connect manager system, pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini telah terinstall dengan mudah dan baik diakses. Selayang pandang blended learning atau sejarah singkat blended learning. Blended learning berkembang sekitar tahun 2000 dan sekarang banyak digunakan di Amerika Utara, Inggris, Australia, kalangan perguruan tinggi, dan dunia pelatihan. Sebagai sebuah strategi pembelajaran yang memadukan antara belajar secara face-to-face, blended learning mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran baik dalam isi maupun penyampaian dilakukan secara online. Berbagai inovasi penggunaan teknologi pembelajaran dengan sangat mudah dapat dicari dan dipergunakan, membuat penggabungan pembelajaran klasik dengan pembelajaran berbasis online menjadi pilihan yang sangat tepat pada era digital saat ini. Kenapa blended learning? Implikasi globalisasi dalam dunia pendidikan setidaknya membawa pendidikan Indonesia ke dalam 4 prinsip, yaitu liberalisasi atau kebebasan, privatisasi atau kepemilikan personal, komersialisasi atau perdagangan, dan standarisasi atau pengelompokan. Manajemen sekolah dengan 4 prinsip ini akan membentuk adanya persaingan yang begitu pisah
sekolah-sekolah berlomba meningkatkan mata pelajaran pendidikannya untuk mendapatkan tempat terbaik di masyarakat. Hal inilah memicu pembelajaran klasikal atau tatap muka tidak cukup diberikan pada jam sekolah formal. Dampaknya, pemilihan strategi pembelajaran yang mampu menunjang ketidakcukupan belajar hanya dengan tatap muka menjadi pilihan. Kapan blended learning dibutuhkan? Yang pertama, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambah waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dunia maya. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi non-stop antara pengajar dan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dan pengajar dapat diposisikan sebagai pihak yang belajar. Dan terakhir, membantu proses percepatan pengajaran. Jadi, kesimpulannya adalah pembelajaran campuran atau blended learning merupakan sebuah strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memadukan pembelajaran berbasis kelas atau tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang dilakukan secara daring atau online. Selama ini, strategi pembelajaran yang populer di Indonesia adalah pembelajaran tradisional berbasis kelas atau klasikal dengan menggunakan metode ceramah. Penambahan inovasi pembelajaran yang tepat akan membangkitkan kemandirian serta percaya diri siswa yang telah berusaha mencari dan mengeksplorasi sumber belajar tidak hanya dari guru saja. Asumsi inilah yang mengantarkan blended learning menjadi sebuah pilihan ketika belajar tidak cukup hanya dengan tatap muka. Baiklah, saya Najwatul Fajriani dengan NIM A1B321039 bersama rekan kerja saya yaitu pemakalah Ruhil Ardini dengan NIM A1B321003 sudah menyelesaikan tugas psikologi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kami dengan dosen pengampu Miss Healthy SPD MPD. Habis makan-makan langsung bersih-bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.